PKS nada-nadanya memberi sinyal bergabung. Nah ini rame nih karena ada respon dari Gelora. Nah saya bersama Bung Fahri Hamzah. Selamat datang ke Cokro TV, Bung. Iya, makasih. Ini saya sih mungkin berharap kita membicarakan yang lebih besar ya, lanskap yang lebih besar gitu. Karena kan kalau saya baca pernyataan Sekjen Partai Gelora ya, Mahfud Siddiq, kan dia menyatakan ada 3 problem lah gitu. Kenapa Gelora menolak niat PKS bergabung ke Kim, gitu ya. Pertama bahwa PKS itu dianggap selama ini menyerang Prabowo Gibran lah gitu. Ya. Terus menyebut narasi soal itu, soal Nabi Musa. Jadi kata Mahfud Siddiq, PKS bilang bahwa ya Anies itu Nabi Musa, terus Fir'aun itu Prabowo, jadi Nabi Musa nggak perlu berterima kasih ke Fir'aunnya Jokowi. Oh, Fir'aunnya Jokowi atau Prabowo gitu lah. Fir'aunnya nggak perlu berterima kasih gitu. Iya. Terus juga yang kedua bahwa PKS itu kan menganggap Prabowo pengkhianat gitu. Kok sekarang begitu pengen merapat. Terus yang ketiga soal problem ideologis. Apa bisa itu soal ideologi. Nah, ini saya ingin Bung Fahri menguraikan ini dalam lanskap yang lebih besar lah soal sebenarnya partai politik dan presidensialisme dan apa kan Anda sering bicara mengenai atau problem utama dalam demokrasi Indonesia itu terkait dengan parpol dan seterusnya. Gimana nih Bung Fahri melihatnya? Iya, sebenarnya kan perbedaan antara partai politik dengan satu dengan yang lain itu meluncur melalui 3 tahapan identifikasi ya. Mulai dari yang paling mudah sampai yang paling sulit gitu. Nah, yang paling sulit itu sebenarnya identifikasi ideologi. Gitu. Saya kira ini yang paling sulit kita hadapi sekarang ini karena tidak nampak bahwa antara partai yang satu dengan yang lain itu ada identifikasi ideologi, ada identitasnya yang clear gitu. Sehingga nanti waktu memilih kecocokan begitu sama sekali dasarnya bukan identifikasi itu gitu. Mungkin juga diantaranya karena kesulitan juga mau menjelaskan identitasnya gitu. Nah yang kedua itu adalah identifikasi terhadap sumber dayanya gitu. Jadi jaringan yang terafiliasi, sumber dayanya datang dari mana, ya kan? Elemen-elemen pendukungnya datang dari mana, strukturnya seperti apa, itu yang juga pada level kedua itu membedakan antara partai satu dengan partai yang lain. Ada partai dibuat oleh konglomerat, ya kan, jaringannya jadinya pengusaha gitu. Ada partai yang dibuat kemarin ada partai buruh, partai jaringannya sumber dayanya perburuhan. Ada partai yang dibuat oleh konglomerasi media, gitu. Akhirnya banyak teman-teman kita wartawan jadi sistem pendukungnya. Nah ini yang disebut, yang kedua itu adalah sumber daya gitu. Nah yang ketiga kalau diidentifikasi oleh tokoh-tokohnya gitu. Nah problem kita itu karena proses turunnya identitas itu dari ideologi menjadi sumber daya, menjadi tokoh itu kan tidak ada hampir. Karena juga di dalam partai kita dihadapi oleh problem lain pada sistem pemilu kita ketika threshold mengharuskan orang itu melakukan koalisi di awal gitu, koalisi tiket namanya gitu. Sehingga waktu memilih figur gitu dasarnya nggak apa. Itu yang dihadapi oleh PKS kemarin. Pertama gagal mengajukan calonnya sendiri sebagai kandidat. Partai yang sejak kita dirikan dulu sudah 26 tahun sebenarnya ya, dari tahun 98 sampai sekarang itu belum ketemu satu figur yang berani diajukan ya dan bisa diajukan sebagai kandidat calon presiden gitu. Nah, akhirnya kan dia memilih yang ada gitu. Dan ketika memilih yang ada, itu dasarnya tuh pasti membingungkan itu. Gitu. Artinya itu dia tidak turun dari ideologi. Dia kadang-kadang turunnya dari argumen lain, sumber daya dan sebagainya ya. Saya kira dalam hal ini saya bisa katakan PKS kemarin di drive banyak oleh sumber daya yang disebut dengan jaringan umat
itu dan sistem pendukungnya. Nah, ini yang juga sulit dikelola oleh PKS. Apakah hanya bisa dipakai untuk mempertahankan suara atau ada loyalitas ideologis gitu? Juga nggak ada. Sebab waktu kita bicara ideologi tadi juga tidak turun sebenarnya. Apa ini semua gitu? Kenapa milih Pak Surya Paloh dengan Partai Nasdem? Kenapa pilih PKB? Yang akhirnya efeknya adalah PKB dapat tambahan kursi 11, Nasdem dapat 10, PKS cuma dapat 3 dan ada sengketa lagi. Jadi ini bisa masih turun begitu. PKS cuma 3 ya? Cuma 3 ya. Bahkan kemungkinan yang fix cuma 1 di situ. Jadi sebenarnya ini apa sih sebenarnya gitu loh. Nah, ini yang menurut saya di-proof oleh tiba-tiba pingin gabung, menjelaskan bahwa ini nggak ada ideologi sebenarnya. Jadi partai itu lebih dipilih karena memang sudah punya akumulasi sumber daya. Saya kira ya, itu penjelasannya. Nah, kalau kita sudah tidak punya gagasan dan ini hanyalah sekedar perang akumulasi sumber daya, ya artinya alasan untuk berbeda memang tidak ada. Gitu. Saya kira ini problem dari semua partai politik juga sekarang, bukan cuma PKS. Karena itulah kita perlu memikirkan ke depan bagaimana caranya sebenarnya kita menata demokrasi multipartai kita ini, Bung. Apakah ini aja sekedar kritik orang tentang illusion of choice? Seolah-olah kita memang memerlukan pikiran yang sebegini banyak gitu loh. Jangan-jangan kita nggak perlu dipilihan begitu. Karena pada dasarnya juga bedanya nggak ada gitu loh. Jadi multipartisme ini memang harus difikirkan, apalagi kena dengan sistem presidensial ya, yang dalam sejarahnya presidensial itu cocoknya itu dengan sistem 2 partai seperti di Amerika Serikat gitu. Multipartisme itu bagi presidensialisme itu rumit. Nah, apalagi kemudian ini membuat tidak jelasnya konsep di kepalanya para politisi ini presidensial atau parlementer gitu. Karena misalnya koalisi partai itu tidak dikenal dalam sistem presidensial. Karena begini, ini yang orang lupa. Dalam sistem multipartai, jika dia masuk ke dalam sistem parlementer, itu klop. Karena rakyat itu tidak membentuk eksekutif. Dia cuma pilih partai dan umumnya dalam sistem parlementer tidak ada yang disebut dengan pemenang pemilu. Kenapa tidak disebut pemenang pemilu? Karena pada dasarnya eksekutif itu baru dibentuk kalau partainya itu ngumpul. Kita dapat mayoritas bukan mayoritas maksimal ya. Misalnya cuma 20%, 30%. Belum tentu kita yang bisa jadi Perdana Menteri membentuk eksekutif. Kenapa? Partai lain bisa gabung, kita ditinggal meskipun kita partai terbesar. Nah, kalau di dalam parlementer memang eksekutif tidak dipilih rakyat. Nah, masalahnya di dalam presidensial kita itu, presidennya sudah dipilih rakyat. Dan sudah disahkan. Dan ini orang 96,2 juta pemilihnya nggak bisa diajak nego. Kenapa nggak bisa diajak nego? Sudah terpilih. Mau nego, dia tidak perlu nego. Karena itulah sebenarnya presidensialisme itu mutlak kekuasaannya itu. Partai tidak boleh nego lagi kepada dia, apalagi nego saya nanti masuk untuk memperkuat kamu, kalau saya di luar nanti saya persulit kamu, nggak perlu. Ini yang pakai istilah Anda itu dalam presidensialisme itu presiden adalah raja yang dipilih. Iya, raja yang dipilih. Elected king ya. Elected king sudah. Nah, jadi saya kira hal-hal seperti inilah yang menyebabkan munculnya nampak gitu gamang dari kawan-kawan kita itu, sehingga kadang-kadang kita mengajukan pertanyaan, apa betul kita menginginkan proses yang serumit ini yang pada dasarnya juga nggak kelihatan gitu loh. Kenapa kita mau memilih yang serumit ini? Kita ngambil contoh ekstrim aja, Bung. Di dunia ini sekarang ada negara kerajaan yang tidak ada pemilu. Ongkos pemilunya itu 0. Ya. Bahkan ada yang bisa lebih sejahtera daripada kita. Geser sedikit ke sistem komunis. 100 tahun Partai Komunis China mengubah ratusan juta manusia dari di bawah garis kemiskinan, ya, sekarang naik ya kan menjadi negara dengan pendapatan per kapita 17.000. 4 kali lebih pendapatan per kapita rakyat Indonesia itu orang China sekarang ini. Orang China itu tahun-tahun 60-an, tahun-tahun 70-an, kalau keluar dari negaranya, disuruh balik katanya nggak mau. Nangis dia, karena di sono sulit. Sekarang 100 tahun Partai Komunis,
ada ratusan juta orang China pergi melancong ke seluruh dunia dan balik ke negaranya karena di negaranya ada kehidupan, ada nasionalisme, ada government yang direspeki. Karena government-nya rupanya accountable. Dulu kita dengar kritik tentang komunis, jelek banget. Ternyata komunis China profesional juga. Nah, yang begini-begini nih Mas, ya kita sih nggak milih ini ya. Tapi ada negara demokrasi sekarang yang dikritik. Messi kacau, mahal ongkosnya, pemilunya, satu kursi pusat katanya di Indonesia ini 50 miliar satu kursi. Ini kan mesti dipikirkan, saya bilang. Nah, harusnya proposal-proposal kayak gini itu yang harus ditawarkan oleh partai politik. Daripada kita sedikit-sedikit pikirannya berkuasa, nanti di kabinet, di kementerian itu kita ngurus izin, ngurus proyek, ya kan, APBN, dapat uang untuk partai, katanya untuk partai, padahal nggak, untuk pimpinannya aja. Sampai kapan kita biarin ini begini? Kan nggak boleh dong. Kita harus perbaiki keadaan ini gitu loh. Saya kira itu yang kemarin Pak Prabowo itu berkali-kali ngomong ke kita, coba dipikirkan deh, coba dipikirkan, ini harus diperbaiki gitu loh. Banyak sekali masalah di politik kita ini. Nah itu kan tadi Anda menyebut soal 3 ini ya, Bung Fahri ya 3 isu lah dalam partai politik ya. Ya. Bukan isu lah, 3 hal yang menjadi tadi identifikasi partai, soal ideologi, soal sumber daya, yang ketiga soal figur ya. Nah ini yang sekarang kelihatannya nggak bisa dibedakan satu sama lain ini ya, termasuk PKS itu gejala yang sejak awal terjadi atau baru belakangan? Karena kan ini sesuatu yang juga menjadi, kalau dari luar kan ada sinisme ya, Wani Piro, terus kemudian ya, atau kalau yang lebih serius kan ada kritik mengenai kartel, ya kan, bahwa politik Indonesia itu adalah ya kartel, jadi bentrok rame pas pilpres gitu, pas pemilu, nanti setelah selesai ya mereka elitnya perdamaian menyatu lagi gitu loh. Jadi ini sesuatu yang sudah menjadi concern banyak orang gitu. Jadi ini gimana ininya ini? Ya memang inti dari semua ini kan pengetahuan Mas ya, ilmu dan kegandrungan para politisi kepada ilmu pengetahuan. Saya kira ini yang agak kurang kita, sehingga medium pertarungan politik itu pindah dari pengetahuan, ya kan, kepada sumber daya, yang kemudian sumber daya itu penumpang gelapnya adalah kekuasaan. Gitu. Itulah yang terjadi, sehingga makanya kenapa saya mengatakan mendingan itu pilpres. Karena pilpres itu masih ada debat, Mas. Orangnya masih kita lihat, ya kan. Beberapa bulan orang tuh masih kelihatan Pak Prabowo ngomong begini, Pak Anies ngomong gini, Pak Ganjar ngomong gini, Pak Mahfud ngomong gini, Caimin ngomong gini, Pak Gibran ngomong begitu. Nah, masih kelihatan gitu Mas. Jadi waktu rakyat itu membuka, kebetulan ini adalah kertas suara pertama, waktu milihnya itu rada masuk akal gitu. Saya pilih dia karena saya pernah dengar dia ngomong begini. Tapi yang lainnya itu nggak ada, Mas. Kontestasi gagasan di legislatif itu nol, Mas. Ini sudah pindah pada menjadi kontestasi sumber daya. Nggak ada satu forum debat untuk anggota DPR. Jangankan DPR tingkat 2 tentang bagaimana membersihkan selokan dan mengurus sampah dari rumah warga. DPR pusat tidak ada satu perdebatan. Dan lagi-lagi akhirnya apa? Yang saya bilang tadi, ideologi ini kan memerlukan gagasan, turun kepada sumber daya, turun kepada figur, tidak terjadi. Jadi karena ideologi dan perdebatan sudah ada, langsung aja kita perang sumber daya. Sehingga kalau kita lihat partai politik yang terpilih dan masuk ke DPR juga kan kemampuan akumulasi sumber daya yang lama lah yang menyebabkan mereka bertahan. Bukan karena ada ide baru yang lahir dari partai itu. Atau gagasan yang dipertahankan, itu tidak ada. Itu sudah turun sebenarnya kepada perang sumber daya. Nah, memfasilitasi perang sumber daya ini harus dihentikan, Mas. Saya kira itu tugas Pak Prabowo dan kabinet yang akan datang untuk mengatakan bahwa coba kita evaluasi 25 tahun reformasi ini. Ya kan? Apa benar ini demokrasi kita harus dibiarin kayak begini dengan ongkos yang begitu mahal? Dan memfasilitasi perang sumber daya.
Dan akhirnya perang sumber daya turun kemana-mana, Mas. Sampai-sampai currency sumber daya ini berupa uang dan cash ini sudah dipahami juga oleh rakyat bahwa memang currency dari pemilu ini adalah uang. Ya. Dan price of my vote itu kata rakyat ya memang uang akhirnya begitu. Kan itu yang bahaya sekali kalau kita teruskan gitu. Itu yang Anda sebut pernah dalam perbincangan kita ya. Jadi ada sinisme dari rakyat, terus apatisme dari wakil rakyat gitu ya. Rakyat mengatakan ya kami daripada nunggu lama ini orang nggak jelas juga minta uangnya aja. Dan yang terpilih bilang kan kita sudah bayar, ngapain kita balik layani dia. Nah yang begini ini mesti diakhiri karena ini adalah transaksi tidak suci antara rakyat dengan yang dipimpin. Kalau kita baca dalam sejarah, ya apalagi dalam sejarah agama itu ya, cara orang itu menghormati pemimpinnya, mencintai pemimpinnya, dan cara pemimpin melayani rakyat itu betapa indahnya itu. Ada pemimpin yang memikul gandum diantar ke rumah rakyat. Kayak begitu-gitu loh, Mas. Kalau lihat kisah-kisah kisah-kisah gitu. Yang membuat hati kita, wah kok ada pemimpin seperti itu gitu. Ini yang sekarang kita sudah tidak punya dan menjadi gersanglah hubungan kita dengan pemimpin. Nah, kita bersyukur ada orang yang 25 tahun yang lalu, seperempat abad yang lalu, itu keluar dari kekuasaan, lalu berada di luar, dan kemudian pelan-pelan itu mendatangi ya kekuasaan itu, dan 25 tahun kemudian, ya seperempat abad kemudian, orangnya benar menjadi pemimpin kita. Dengan pengalaman yang tinggi, ya senioritas di kawasan ini, dan nggak bisa dimainkan karena pada dasarnya dari awal dia mengatakan, saya mau menghabiskan sisa hidup saya untuk pengabdian. Nah mungkin Pak Prabowo adalah orang yang tepat untuk memfasilitasi kita untuk memikirkan kembali. Itu yang saya bilang ke Anda kemarin tuh, coba kita bikin kurikulum untuk memikirkan what is really happen in 25 years ini gitu loh. Sehingga kita bisa memikirkan ulang kok ke depan bagaimana kita perbaiki. Kita nggak harus ikut China, kita nggak harus ikut Amerika, Eropa. Mereka, Pak Prabowo kemarin itu menulis di majalah Economist ya. Satu tulisan yang menurut saya itu luar biasa. Betul. Pak Prabowo belum dilantik, beliau sudah menulis kayak begitu. Artinya kita nggak harus ikut Barat juga. Nah, karena kita punya jalan sendiri. Negara ini terlalu besar untuk jadi embel-embel gitu, Mas. Saya kira itu. Nah, itu kan kalau kita dengan narasi yang tadi ya, pentingnya bahwa negara itu ini terlalu besar untuk jadi embel-embel, ini kan ada semacam optimisme atau kita gairah untuk ayo kita menjadi lebih besar gitu. Harus. Tapi kalau lihat pernik-perniknya, Bung Fahri, itu juga kemudian kita langsung jatuh lagi gitu. Misalnya ya tadi itu yang kita bicarakan ya setelah ini kan pilpres yang juga masih ada luka ya di kalangan para bukan hanya para yang kalah, tetapi juga kalangan civil society kan. Ada soal narasi tentang kecurangan, soal demokrasi yang merosot dan seterusnya. Nah, terus di sisi lain yang tadi yang soal setelah pemilu selesai, kemudian partai-partai yang tadinya perubahan, tadinya selalu menuduh curang, gitu ya, kemudian dengan enaknya gitu loh bergabung ke yang dituduh, gitu loh. Jadi yang kemarin ini apa gitu loh yang dibicarakan itu kayak nggak ada sincerity, nggak ada. Jadi soal truth itu juga kayak diabaikan gitu loh. Jadi orang gampang aja begitu enak berpindah gitu loh. Nah ini yang gimana kita melihat ini? Apakah sesuatu yang kita normalisasi saja gitu? Ya itu atau tadi. Bagaimana gitu? Karena yang itu tadi tuh pikiran dan ideologi sudah tidak ada. Jadi orang tidak lagi setia dengan pikiran. Akhirnya orang berpindah kepada sumber daya. Oh ini adalah tentang sumber daya, gitu. Sumber daya di situ dan yang paling ini logistik ya. Dan jeleknya ya semua partai ini sekarang sudah keracunan dengan pikiran bahwa uang kita harus banyak, ya kan? Dan bagaimanapun caranya kita harus mengumpulkan uang yang banyak. Dan uang yang banyak itu ada di kementerian, yaitu berupa izin-izin yang keluar dari. Nah yang begini ini kan mesti di stop ini, karena ini kan awal dari korupsi. Maka saya pernah bicara juga dengan teman-teman di timnya Pak Prabowo, saya bilang, tidak boleh kita izinkan pertama partai politik bergen dengan presiden. Karena nggak ada jalannya.
Presiden sudah terpilih. Presiden tidak perlu partai politik pada dasarnya. Presiden itu hanya perlu meyakinkan rakyat bahwa dia deliver. Semua janji-janjinya itu diberikan kepada rakyat. Itu cukup. Di semua negara ini pada akhirnya kan delivery semua. Komunisme bertahan 100 tahun itu apa? Delivery kok. Kita ini kadang-kadang berlebihan begitu ya. Mengagung-agungkan demokrasi liberal tapi nggak ada delivery. Pendapatan rakyat per kapitanya rendah kok gitu. Kok kita ngomongnya kemana-kemana gitu loh. Padahal kita mesti memikirkan delivery. Nah yang kedua kan, ini problem kita tadi itu ya. Karena Pak Prabowo itu seorang presiden yang sudah dipilih rakyat. Dan itu presidensialisme yang saya bilang itu elected king begitu ya. Kita jangan mengbergenkan posisi yang kita dapatkan di parlemen seolah-olah untuk tidak mengawasi pemerintah. Itu berbahaya sekali. Karena sistem kita itu namanya juga selain presidensialisme, kongresionalisme. Kongres adalah pusat oposisi. Kongres harus mengawal, dan Kongres ini percaya mau muter balik, jungkir balik kayak apa, dia nggak bisa menjatuhkan presiden. Tidak ada tangganya bagi DPR untuk menjatuhkan presiden, nggak ada tangganya. Tangganya itu terlalu berat. Pertama dia harus bertanya dulu, yang kedua harus interpelasi, yang ketiga harus bikin angket, yang keempat harus menyatakan pendapat. Yang kelima setelah menyatakan pendapat dia harus ke MK. Di MK ada sidang, dia nggak boleh interupsi kecuali dia hanya sebagai jaksa penuntut dalam persidangan MK. Di MK apabila presiden bisa dijatuhkan dibawa lagi ke MPR. MPR harus dia nego dengan DPD. Nggak bisa, presiden ini dipilih rakyat karena itu nggak bisa dijatuhkan. Jadi jangan nego dengan presiden, jangan bergen dengan presiden gitu loh. Hak prerogatif itu tadi. Jangan nego. Yang ketiga, apalagi apabila ada yang berpikir sumber daya dan amanah dari presiden ini diniatkan untuk nyari uang. Wah itu bahaya betul itu Mas. Harus ada jalan, presiden harus memimpin kabinet yang bersih. Soal bisnis Mas, banyak bisnis. Ini negara PDB-nya itu $1 triliun. Duit banyak Mas. Malah kan makanya kalau kita bicara agama misalnya Nabi mengatakan 19 dari pintu rezeki ada di perniagaan. Lu jangan cari uang di dalam pemerintahan. Itu namanya korupsi. Cari uang itu dalam bisnis. Masalahnya kan ada yang nganggap bahwa perniagaan itu termasuk pemerintah berniaga. Itu salah gitu loh. Makanya kan saya termasuk yang mengusulkan agar di pemerintahan Pak Prabowo itu tolonglah janganlah bisnis dan politik dicampur gitu loh. Sebentar, tadi Bung Fahri bilang bahwa di dalam bahwa kita bukan hanya presidensialisme tapi juga kongresionalisme. Jadi oposisi itu ada di pemerintah, ada di Kongres, ada di parlemen. Itu termasuk pendukung Kim ya, pendukung presiden. Oh iya semua, kan yang diawasi menteri. Oke. Kalau saya presiden, saya punya menteri dihajar itu oleh DPR, saya jadi tahu nih menteri ini maling atau memang jagoan ini orang kan. Presiden kan ngelihatnya dari jauh rapat DPR dia lihat kan. Wah itu menteri kelabakan. Memang maling tuh orang. Udah pecat aja. Hak prerogatif kok. Jadi biarin itu DPR itu galak. Di satu sisi jangan ini partai politik mau make ini anggota DPR ini sebagai anjing penggonggong untuk kepentingan pribadi. Itu juga bisa rusak sistemnya. Kita ini kalau mau memperbaiki sistem nggak ada jalan lainnya. Jalannya adalah kedisiplinan dengan sistem itu sendiri. Jangan kita rusak. Jangan kita robek, jangan kita lubangi gitu. Nah, tapi di sisi lain kan kalau kita lihat yang sudah berlaku ya di dalam pemerintahan ya, kan memang presiden dipilih langsung oleh rakyat, elected king tadi ya istilah Bung Fahri ya. Tapi di sisi lain kan in order for the president to govern effectively, dia butuh dukungan parlemen. Enggak. Ya kan? Enggak maksudnya enggak ya. Ini menarik nih karena gini, narasi yang berkembang kan jadi Pak Jokowi dulu itu di awal-awal pemerintahannya itu kan agak stumble ya, agak karena dia petugas partai. Iya, dan juga kan kemudian PDIP tidak bisa merayu atau tidak bisa mendapat dukungan dari partai lain sehingga Pak Jokowi agak keteteran. Nah, di tahun-tahun belakangan Pak Jokowi kan mendapat dukungan 70% dari parlemen. Sehingga misalnya undang-undang cipta UU itu cepat gitu Bung Fahri, ada undang-undang cipta kerja cepat, UU IKN cepat.
UU apa cepat. Jadi Pak Jokowi itu dia kemudian efektif gitu karena dukungan parlemen penting mendukung dia, dan artinya kan parlemen di sini bukan oposisi gitu. Nah, itu kebiasaan semacam itu atau bukan tradisi semacam itu gimana menurut Anda? Ya, nggak boleh ditradisikan. Pertama, Pak Presiden tidak boleh jadi petugas partai. Dia adalah pilihan rakyat. Oke. Terlalu besar mandat rakyat kepada dia. Partai politik tidak boleh menganggap dia adalah anak buah daripada partai politik yang kita nggak tahu dia dipilih rakyat atau tidak. Ketua umum partai, kalau dia nggak nyalon, dia nggak dipilih rakyat. Kalau dia nggak dipilih rakyat, bagaimana kekuasaannya bisa lebih tinggi dari orang yang dipilih oleh puluhan juta, hampir 100 juta rakyat Indonesia? Nggak boleh itu, dibiasakan. Satu. Yang kedua, ini presidensialisme, ini raja. Presiden itu sebagai legislatif, sebagai eksekutif, dan sebagai yudikatif. Sebagai legislatif, presiden membuat undang-undang kok. Dan bikin undang-undang presiden itu lebih gampang. Bikin undang-undang DPR, pergi studi banding lah, mondar-mandir, rumus ini, rumus itu. Presiden kalau mau bikin perpu, malam dia panggil Menkumham, dia panggil Seknek, ya kan? Dia bilang, tolong bikin undang-undang bunyinya begini, begini, begini. Malam itu dia draft, besoknya presiden mengumumkan perpu, dan itu langsung berlaku sebagai undang-undang. Dia nggak perlu rapat-rapat. Itu presidensialisme, presiden itu kuat gitu loh. Ya, sebulan lagi kalau DPR mau tolak silakan, tapi itu juga perjudian. Kalau undang-undang ini baik buat rakyat, Anda akan dihajar oleh rakyat. Nggak sembarangan mereka berani menolak produk presiden. Ya kan, kalau itu baik buat rakyat, ya kan? Besok misalnya kalau saya kasih rakyat subsidi sekian begitu, terus DPR-nya mau nolak, bisa dihajar sama rakyat. Yang kedua, presiden itu juga yudikatif. Presiden itu bisa mengampuni, bisa merehabilitasi, bisa abolisi, amnesti, dan seterusnya. Itu kuat presiden itu. Belum lagi dia menguasai kepolisian, dia menguasai kejaksaan. Dalam sistem kita kejaksaan nggak independen. Jadi presiden tidak memerlukan legislatif dan partai politik pada dasarnya. Makanya jangan bergen dengan presiden itu. Biarkan dia menegakkan presidensialismenya. Raja saja itu yang tidak perlu berdiskusi dengan siapa-siapa, cuman penasehat. Ada raja yang adil. Masa presiden kita nggak percaya dia akan berbuat adil? Kalau undang-undang baik, nggak perlu DPR ini ngulik-ngulik. Ya kan? Ini kan yang saya bilang itu, the illusion of choice tadi itu. Seolah-olah kita perlu berpilihan. Tapi ini ternyata karena kita mau nakal aja. Itu yang saya bilang ya, Bung ya. Ini juga perlu kajian agama ya. Itu saya membaca kajian tentang musyawarah itu ya. Karena musyawarah itu kan asal katanya dari bahasa Arab kan, ini kan sarang lebah ya. Tempat menghasilkan madu dan kebaikan gitu loh. Tapi apa mungkin musyawarah itu dihadiri oleh orang yang hatinya kotor sehingga menghasilkan lebah. Oleh orang yang dendam, oleh orang yang sedang marah, oleh orang yang terlalu banyak buang uang waktu pemilu, oleh orang yang membeli suara rakyat, macam-macam lah gitu. Ini juga kita perlu murnikan juga ini sistem kita ini, sehingga kadang-kadang kalau DPR tiba-tiba dijadikan alat untuk memeras, untuk menekan, untuk kepentingan para pimpinan partai politik, wah itu bahaya betul. Kita mesti mengembalikan sistem ini supaya kita sendiri nggak jadi cacat. Itu yang saya bilang teman-teman kita ya. Habis dipilih oleh rakyat, begitu masuk ke DPR, nggak ngomong untuk membela rakyat. Tidak bicara untuk memperbaiki sistem. Kenapa? Dia tiba-tiba taken kontrak dengan orang lain, namanya ketua umum partai politik, yang tidak pernah dipilih rakyat. Loh, ini harus dihentikan kita kalau mau demokrasi kita ini membaik ke depan gitu. Nah, hal-hal gini menurut saya, Bang Sahal, nanti ini perlu dipikirkan. Iya. Makanya ini pemirsa, ini saya sudah bicara dengan Bung Fahri, ini kita mau bikin di Cokro TV ya. Ya kita mau bikin semacam series ya, serial diskusi tentang pembenahan sistem politik Indonesia ya, sistem partai, sistem pemilu. Nanti tunggu tanggal mainnya. Nah, tapi ini ada hal lain juga, ini terakhir nih soal kaitannya dengan soal niatnya kan Pak Prabowo dengan Pak Gibran, dengan Mas Gibran itu sudah pengen merangkul. Nah, itu saya kembali ke soal tadi. Saya kira begini ya. Jadi PKS ini gimana? Ya, kita harus memisahkan
dua soal di sini. Yang pertama, fakta bahwa Pak Prabowo itu adalah tokoh pemersatu, ya, dan bersama Pak Jokowi itu telah memimpin kita dalam satu turbulensi yang akhirnya kita sukses karena persatuan itu, karena rekonsiliasi itu. Dan apabila beliau meneruskan jiwa rekonsiliasinya, itu soal lain gitu. Dia menerima musuh-musuhnya, dia menerima lawannya, dia mendatangi semua orang dan sebagainya. Itu adalah jiwa beliau, itulah hati beliau. Hati beliau itu ya bersih dan dia tidak ada dendam kepada orang, tidak ada benci dan sebagainya. Itu satu soal. Tapi soal yang lain, kalau kita memikirkan kepentingan besar kita bahwa sistem ini juga harus dijaga dinamikanya gitu ya. Supaya orang tuh jangan keliru persepsinya. Sebab saya terus terang agak curiga kalau orang tuh menganggap bahwa ini semua dilakukan seolah-olah kita mau melakukan persekongkolan jahat begitu. Ya. Nah karena itulah bagi mereka yang kemarin itu, mohon maaf ya, kalah gitu ya, tolong setia juga kepada pikiranmu itu gitu loh. Supaya ada alasan juga, apakah yang Anda katakan selama ini pengetahuan atau kebencian? Gitu loh. Ini yang perlu dirumuskan gitu. Saya malah waktu ya, lama-lama saya lihat kan, menarik ini sebenarnya karena pemilu terakhir itu pilpresnya ada 3 kandidat. Dan 3 kandidat itu sepertinya merepresentasikan sesuatu yang pernah ada di kita ini. 3 partai. Kalau kita lihat kan, Pak Prabowo ini karena hasil dari rekonsiliasi, itu seperti golongan karya gitu. Ya kan? Ya. Yang menyebabkan lahirnya atau kuatnya Orde Baru begitu loh. Jalan tengah, ya kan? Ya konsep lamanya kita nggak pakai, tapi sepertinya itu pernah ada gitu. Yang di kanan itu PKS, gitu. Kayaknya pernah ada tuh, ya kan? Meskipun PKS sekarang lambang Ka'bah udah diganti jadi bulat tuh. Itu kayaknya kerasa itu pernah ada gitu. Di sebelah kiri ada PDIP. Yang dulu namanya PDI, sekarang jadi PDIP. Jadi jangan-jangan sistem kita itu memang menghendaki 3 partai. Dan jangan-jangan 3 kelompok ini real gitu loh. Sebagai sesuatu yang merupakan hasil temuan dalam sejarah. Seperti orang Amerika, dan dulunya itu Washington benci partai politik. Lalu setelah itu muncul Hamilton federalis begitu ya. Lalu muncullah si Jefferson dengan Democratic Republican Party, lalu pecah menjadi Demokrat dan Republik sekarang ini. Dan itu dianggap 2 pikiran orang Amerika, Republik dan Demokrat gitu. Jangan-jangan kita juga ketemu nih gitu loh. Menarik. Kenapa nggak teman-teman di PKS serius mengorganisir itu gitu loh? Dibantu oleh Anies Baswedan. Apalagi kalau PKS bisa agak melonggarkan ADART-nya, Anies Baswedan jadi ketua umum partai. Menarik dong. Ya kan? Lalu di sebelah kiri ya kan, apakah mau pakai ideologi Soekarno atau apa terserah. Tapi harus utuh sebagai sebuah gagasan ideologis gitu. Sambil Pak Prabowo juga sedang mengkonsolidasi kekuatan tengahnya ini sebagai kekuatan pemerintahan yang harus ada ideologinya, sumber daya dan jaringan eksekusinya dan figur-figurnya yang bisa mewakili pikiran itu. Dan memang kita harus ngomong, Mas. Kebetulan Pak Prabowo itu orang yang sering ngomong ya, sering pidato, nulis buku tebal-tebal. Kita juga bisa membaca pikiran beliau. Meskipun saya bilang mungkin nggak akan jadi sistem satu partai, karena semua kalau pengen masuk. Loh, kita bilang aja sederhana, jadiin satu partai aja, kenapa? Pak Prabowo ketua umumnya. Kan kacau jadinya kan. Kalau kita mikir begitu karena kita nganggap nggak ada alternatif gitu. Nah ini yang menurut saya sih perlu dipikirkan gitu. Nah itu yang menjadi tiga arus ya dalam politik itu menarik kan. Kalau dulu kan tahun 50-an kan ada 3 arus, tapi itu lebih ke culture-nya ya. Santri, priayi, abangan, gitu kan. Terus kemudian kan dilembagakan oleh Orde Baru. Di Orde Baru menjadi menjadi ada P3, Golkar dan PDIP. PDI dan ini abangannya kan gitu. Ini kan kalau dibaca bisa menjadi representasi dari 3 arus warna atau aspirasi politik orang Indonesia gitu ya.
Nah, tapi ini pertanyaan terakhir nih, Bung Fahri. Saya mau kembali ke soal tadi, soal keinginan Pak Prabowo untuk merangkul, tapi juga kan di sisi lain ada hal-hal yang juga misalnya bahwa oposisi itu perlu gitu kan. Tapi Bung Fahri bilang bahwa oposisi itu memang justru harus dimainkan oleh parlemen gitu ya. Nah, tapi kan di sisi lain ada juga yang bilang bahwa ya ini PDIP ini dia menjadi oposisi, kemudian nanti PKS bergabung di sini akan lebih kuat gitu. Terus Pak Prabowo sisanya gitu. Nah, ini konfigurasi semacam itu bagaimana? Maksud saya kalau PKS di luar itu seperti apa, kalau PKS di dalam seperti apa gitu? Memang kalau di dalam pikiran saya itu tentang pembagian kelompok-kelompok ya. Tapi saya setujunya itu penyederhanaan partai politik secara natural, bukan pemaksaan ya. Karena itulah sebenarnya parlemen harus lebih dipermudah dalam mengambil keputusan. Jangan dibikin pakai sistem fraksi, tapi sistem majority minority ya. Karena di situ sebenarnya kita bisa jadi tiga, yang kita punya akar sosiologis pada tiga kelompok ini. Tapi kalau kita mau lebih sederhana kan bisa jadi dua. Dulu pernah saya bikin eksperimen. Karena waktu Prabowo Jokowi itu kan dua itu. Jadi dulu karena kita bikin dulu koalisi merah putih namanya gitu. Lalu yang kedua itu ada koalisi Indonesia Hebat yang dipimpin oleh PDIP. Nah, koalisi merah putih itu kira-kira ini kaum konservatif nih gitu. Ya kan? Ya kan Pak Prabowo itu kan sebenarnya kan konservatif karena dia Republikan lah ya, kalau dalam Amerika itu. Dia Republikan gitu. Atau sosialistik kan kira-kira gitu. Kalau lihat akarnya kan dia anaknya Sumitro kan, PSI kan, dan seterusnya. Gerindra juga kan kira-kira kiri begitu. Nah, di sebelah kanan itu ada liberal gitu. Cuman saya punya masalah, Bung Sahal, dari dulu kita kan diskusinya itu. Saya nggak melihat orang Indonesia itu berani menjadi liberal. Itu saya. Jadi nggak ada peminatnya itu liberal itu. Jadi mesti cari yang lain. Makanya Jil bubar. Terus Ulil sekarang jadi Ihya. Dia ambil jalan tengah dia. Jalan tengah juga gitu. Jadi ada kesulitan sama dengan saya ngomong sama Pak Derajat kan. Kan ada tuduhan ke kampus saya kan FEUI kan dituduh neolib dan sebagainya itu. Pak Derajat itu jawabnya singkat gini. Kesimpulan saya Eri, dia bilang, kita itu nggak berani tuh jadi neolib tuh. Kenapa Pak? Kita terlalu miskin kan. Jadi orang miskin itu tidak berani menjadi liberal kapitalis begitu. Dia pengennya sosialis kan. Iya, betul. Jadi ini maksud saya olahan-olahan ideologi seperti ini layak untuk menjadi desain bagi politik kita ke depan. Nah, jadi kalau membayangkan misalnya ya, kalau kita biarkan PDIP dengan PDI dengan PKS di luar gitu ya. Ini kan sama-sama dianggap ideologis. Gitu. Kalau gabung bisa jadi juga misalnya disebutnya ini kelompok ideologis lawan kelompok pragmatis. Mungkin Pak Prabowo dan koalisinya dianggap pragmatis, terus PDIP sama PKS disebut dengan ideologis. Berani nggak itu kita lakukan gitu? Saya kira soal-soal begini ya adalah satu eksperimen penting untuk melihat demokrasi kita ke depan tuh lebih substantif gitu. Karena kalau demokrasi tidak ada substansinya, semuanya adalah tentang pragmatisme. Berarti negara itu akan berubah menjadi perusahaan gitu, dan perusahaan itu ya eksploitasi gitu. Ini soal untung rugi aja jadinya gitu. Dan artinya kita terjebak kepada pragmatisme yang menyebabkan lagi-lagi hal-hal ideal yang dipikirkan oleh para pendiri bangsa kita akan hilang gitu. Nah, saya kira perdebatan ideologis itu penting dan konfigurasi ideologi itu penting untuk dilembagakan gitu ke depan. Gitu. Saya kira itu. Oke. Terima kasih Bung Fahri. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya.